Oke, selamat pagi dan selamat belajar di pagi hari ini meskipun cuaca di Kota Medan sedikit hujan. Bagaimana dengan di daerah kamu? Berharap semua akan baik-baik saja. Oke, hari ini kita akan lanjut materi kita pada minggu yang lalu. Jikalau telah berikan mengenai materi wilayah negara, apa saja itu pengertian wilayah negara, dan disuruh kemarin kamu gambar peta negara Republik Indonesia. Meskipun kamu tidak kirim bukti bahwa kamu telah selesai menulis dan menggambar peta tersebut, tapi mesti yakin kamu telah mengerjakannya. Hari ini kita akan masuk materi macam-macam wilayah serta batas-batas wilayah negara Republik Indonesia. Kamu perhatikan slide kamu, macam-macam wilayah. Maaf ya, salah tulis, ada kurang huruf H-nya. Ya, di negara Republik Indonesia kita mengenal ada 4 wilayah negara Republik Indonesia. Yang pertama itu darat, lautan, udara, dengan wilayah ekstrateritorial. Yang pertama wilayah darat. Apa itu wilayah darat? Itu meliputi segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi seperti gunung, lembah, rawa, dan sungai. Batas wilayah daratan suatu negara ditentukan melalui perjanjian antar negara yang wilayahnya berbatasan. Nah, kalau kamu tahu Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di dalam wilayah daratannya ada perbatasan-perbatasan yang telah ditentukan sejauh mana wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan perjanjian dengan wilayah perbatasan tersebut. Di sini ada berikan gambar batas wilayah negara Republik Indonesia baik di bagian utara, barat, selatan, sampai dengan timur. Kalau di bagian utara kita berbatasan dengan Laut Malaysia, Singapura, Thailand, dengan Vietnam, serta Filipina. Sedangkan di daerah daratan kita berbatasan dengan Malaysia. Di bagian barat kita berbatasan dengan Laut Samudra Hindia dan perairan negara India, dan daratannya kita berbatasan dengan negara India. Meskipun itu tidak secara langsung. Di bagian selatan kita berbatasan dengan perairan Australia dan Samudra Hindia, dan daratannya kita berbatasan dengan Timur Leste. Sedangkan di bagian timur kita berbatasan dengan laut perairan Samudra Pasifik, dan daratannya kita berbatasan dengan Papua Nugini. Ini kamu gambar ya anakku di buku kamu, rapi dan nampak indah. Ya, kalau boleh diwarnai ya, supaya kamu boleh semangat nanti membaca kembali buku catatan kamu. Selanjutnya setelah wilayah darat ada wilayah lautan. Apa itu wilayah lautan? Wilayah laut juga biasa disebut dengan wilayah perairan. Perairan suatu negara disebut perairan teritorial. Batas lautan teritorial dapat dihitung 3 mil dari batas pantai pada air laut sedang surut. Lautan bebas adalah laut di luar perairan teritorial. Nah, ada 2, berarti ada laut atau perairan teritorial, dan ada lautan bebas atau di luar laut teritorial. Seperti apa itu? Nah, ini ada gambar titik-titik dasar dan garis pangkal kepulauan Indonesia. Kamu perhatikan ada garis berwarna merah. Nah, itu menjadi titik-titik dasar. Nah, kalau titik dasar kita ada berjumlah 183 titik. Ya, kalau jumlah garis pangkal laut kita ada sekitar 149 buah. Itu pulau-pulau kecil seperti itu ya. Ada jumlah garis pangkal normal itu ada sekitar 30 buah. Nah, ini yang panjang dari peta Kepulauan Sumatera sampai ke Papua yang warna merah itu menjadi titik-titik dasar dan garis-garis pangkal kepulauan. Dari situlah titik penarikan daerah daratan ke lautan, itu artinya ya, titik dasar itu artinya dari batas itulah ditarik nanti batas wilayah lautan Republik Indonesia. Itu masih dihitung dalam titik
darat ke dalamnya, sedangkan keluar itu menjadi lautan seperti itu. Dari situlah titik pertama dihitung nanti luasnya. Nah seperti ini. Nah ini titik dasar kan, ada laut teritorial tadi yang 12 mil laut setelah surut, berarti ada di pantai, dihitung dari pantai, di bawah pantai yang setelah surut itu. Nah ada 12 mil dari laut itu menjadi laut teritorial. Nah, lanjut lagi dari situ 200 mil ke dalam itu menjadi zona ekonomi eksklusif. Nah sampai nanti ditarik menjadi laut lepas ya, nanti selanjutnya nanti menjadi laut ekstrateritorial. Itu masih dari dasar atau pantai ke dalam laut, sedangkan ke dalamnya lagi itu disebut landas kontinen. Nah ada lagi lereng kontinen, ini perhatikannya, baik di dalam laut dan di dasar laut itu menjadi batas wilayah laut Indonesia. Itu sesuai dengan UNCLOS 1982. Itu ada konferensi UNCLOS, artinya mengenai konferensi ini membahas mengenai batas-batas wilayah lautan seluruh dunia, dan Indonesia pada tahun 1982 telah diakui bahwa lautan Indonesia itu inilah batas-batas lautannya, berarti luas ya. Nah di dalam wilayah lautan Indonesia ini, Indonesia berhak mengelola sumber daya alamnya, baik itu terumbu karang, ikan, gas bumi, atau apapun yang menjadi sumber penghasilan di wilayah lautan itu menjadi hak kekuasaan negara Republik Indonesia. Maka berhubung Indonesia ini kan negara maritim ya, lautan yang paling banyak, sehingga lautan ini dijaga ketat ini oleh negara. Menteri Kelautan kita yang dulu yang terkenal ya, Susi Pujiastuti, itu menjaga ketat perairan Indonesia sampai dia bahkan membakar ya kapal-kapal pencuri ikan atau nelayan-nelayan negara luar yang mengambil sumber daya alam laut Indonesia. Nah kadang banyak kita tidak tahu ya, di perairan luar sana tidak ada yang menjaga mungkin, sehingga mereka leluasa mengambil ikan itu, padahal itu adalah ikan negara Republik Indonesia. Nelayan-nelayan kita berhak mengambilnya, sedangkan nelayan orang lain tidak, itu termasuk hal mencuri seperti itu ya. Nah, lihat ini gambar, ini adalah gambar perusahaan tambang gas kita ya, itu menjadi tanjakan kontinen ke tanah. Nah, ini laut dasar, samudra dalam, tanjung kontinen, lereng kontinen, landas kontinen. Dalamnya ya makin dalam itu daerah Indonesia juga, dan lautan ini pun daerah Indonesia juga, seperti bisa dibahas ya. Ini adalah daratan, yang ada gambar rumah itu daratan Indonesia, mulai dari sini itu lautan. Nah ini ibarat pantai, kalau kamu pernah ke daerah kita Belawan kamu pasti tahu pantai seperti apa gitu dia ya. Selanjutnya daerah udara. Selain darat dan lautan, Indonesia juga memiliki wilayah udara. Apa saja itu? Suatu daerah yang berada udara yang ada di atas daerah negara dan berada di permukaan bumi, baik berada di atas wilayah perairan maupun berada di wilayah daratan. Nah ini batasnya, lihat. Bukan hanya di atas daratan, tapi di atas lautan pun ruang udara bebas itu menjadi wilayah negara Republik Indonesia. Ini pun kamu gambar ya anak mus, cantik digambar ya, supaya kamu tahu bagaimana batas wilayah udara Republik Indonesia. Jadi jikalau ada sekiranya pesawat luar tidak ada izin penerbangan, maka pesawat itu akan terpaksa diturunkan karena tidak ada izin penerbangan di wilayah ruang udara Republik Indonesia. Begitu juga dengan kita juga gitu, ada batasnya, tapi tidak sampai ke angkasa ya. Itu ada wilayah sampai mana kita berhak atas udara. Terakhir adalah wilayah ekstrateritorial, yaitu wilayah yang menurut hukum internasional yang diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara maupun wilayah negara berada di wilayah negara lain. Itu seperti kedutaan atau wilayah kita di negara luar. Ketika kita melakukan perjanjian internasional dengan negara luar, kita memiliki wilayah ekstrateritorial di wilayah mereka. Itu tempat kedutaan kita, tempat pemerintah kita di negara luar, itu menjadi wilayah ekstrateritorial kita.
Ini ada gambar daerah ekstrateritorial di darat, itu tempat kedutaan, sedangkan yang di satu lagi itu wilayah ekstrateritorial di lautan. Ini adalah kapal yang patroli mengawasi kelautan negara Republik Indonesia. Wilayah kita, kalau kita melakukan perjanjian dengan negara Malaysia, maka di Malaysia kita memiliki negara ekstrateritorial atau wilayah. Kalau kita melakukan hubungan internasional dengan Amerika Serikat, kita juga memiliki wilayah ekstrateritorial. Jadi setiap warga negara Indonesia, baik yang telah tinggal di sana maupun yang menjadi PKI atau pelajar, kalau ada mengalami masalah atau kendala atau hal-hal yang lain, mereka berurusan dengan kedutaan. Jadi tidak usah takut, kita memiliki pemerintah di luar negeri. Nah, ini kalau laut kita ini, perhatikan laut yang terdiri di sisi luar garis pangkal dan sebagainya ya. Nah, di sini ada buat ada tugas ya. Apa yang dimaksud dengan wilayah negara? Coba sebutkan macam-macam wilayah negara dan sampai yang nomor 5 itu boleh kamu kerjakan nanti setelah selesai kamu tonton video pembelajaran yang Miss berikan ini. Oke, kalau ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti boleh ditanya ya nak. Miss tunggu di dalam grup kelas kita.